Assalamualaikum, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang posting jurnal penerimaan kas ke buku besar bersama saya Fadil dan rekan saya Adit dan Ilham. Pengertian jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal khusus yang digunakan untuk tujuan pencatatan kas yang diterima oleh suatu bisnis dari sumber manapun. Sumber utama penerimaan kas dalam bisnis adalah sebagai berikut. 1. Penanaman modal oleh pemilik atau pemilik, penjualan tunai, penjualan aset dengan uang tunai, penerimaan dari pelanggan, penerimaan bunga, dividen atau sewa dan lain-lain. Pinjaman dari individu, bank atau lembaga keuangan lainnya. Pada dasar, jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat semua transaksi yang melibatkan penerimaan kas, termasuk transaksi seperti penjualan tunai, penerimaan pinjaman bank, penerimaan pembayaran secara kredit, dan penjualan aset lain seperti surat-surat berharga. Contoh dari jenis jurnal penerimaan kas yang umum ditunjukkan pada contoh di bawah ini. Seperti yang ditunjukkan contoh jurnal di bawah ini, penerimaan kas memiliki banyak kolom. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang pembahasan contoh-contoh transaksi pada jurnal khusus. Oke, baik. Di sini ada sebuah tabel yang berisikan transaksi-transaksi sebuah perusahaan dagang pada tanggal 1 April 2019. Dibeli barang dagang dari PT Sukses sebesar 15 juta rupiah dengan syarat 5/10 N/30 yang dimana dapat dicatat dalam jurnal khusus, yakni pada jurnal pembelian. Yang kedua, pada tanggal 2 April 2019 dijual barang dagang kepada toko abadi sebesar 5 juta rupiah dengan syarat 5/10 N/30 yang dimana dapat dicatat di dalam jurnal khusus, yakni pada jurnal penjualan. Yang ketiga, yakni pada tanggal 3 April 2019 dibeli perlengkapan dari toko Family sebesar 1 juta rupiah secara tunai, yang dimana dapat dicatat ke dalam jurnal khusus, yakni pada jurnal pengeluaran kas. Yang keempat, pada tanggal 4 April 2019 dibeli barang dagang dari PT Maju sebesar 20 juta rupiah dengan syarat 10/5, 5/10 N/30 yang dimana dapat dicatat ke dalam jurnal khusus, yakni pada jurnal pembelian. Pada transaksi kelima, yakni pada tanggal 5 April 2019 terjadi transaksi barang dagang yang dibeli dari PT Sukses terdapat cacat sehingga mendapatkan pengurangan harga sebesar 250.000 yang dimana dapat dicatat ke dalam jurnal khusus, yakni pada jurnal umum. Pada transaksi ke-6, yakni pada tanggal 6 April 2019 terdapat transaksi dijual barang dagang kepada toko Bahagia sebesar 10 juta rupiah dengan cek nomor 256987 yang dimana dapat dicatat ke dalam jurnal khusus pada jurnal penerimaan kas. Pada transaksi ke-7, yakni pada tanggal 7 April 2019 dibeli peralatan kantor dari PT Ahai sebesar 50 juta rupiah yang dimana dapat dicatat ke dalam jurnal khusus, yakni pada jurnal pengeluaran kas. Pada transaksi ke-8, yakni pada tanggal 8 April 2019 dibayar gaji karyawan sebesar 5 juta rupiah secara tunai yang dimana dapat dicatat ke dalam jurnal khusus, yakni pada jurnal pengeluaran kas. Pada transaksi ke-9, yakni pada tanggal 9 April 2019 terdapat transaksi dijual barang dagang kepada Haji Muhyiddin sebesar
2,5 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/30 yang dimana dapat dicatat ke dalam jurnal khusus, yakni pada jurnal penjualan. Pada tanggal 10 April 2019 terdapat transaksi dibayar listrik bulan Maret sebesar 1 juta rupiah yang dimana dapat dicatat ke dalam jurnal khusus, yakni pada jurnal pengeluaran kas. Dilanjutkan pada tanggal 18 April 2019 terjadi transaksi diterima pelunasan dari toko laba terus yang dimana dapat dicatat ke dalam jurnal khusus, yakni pada jurnal penerimaan kas. Pada tanggal 19 April 2019 terjadi transaksi dibeli perlengkapan secara kredit dari toko family sebesar Rp2.500.000 yang dimana dapat dicatat ke dalam jurnal khusus, yakni pada jurnal pembelian. Lanjutkan pada tanggal 20 April 2019 terjadi transaksi dibeli barang dagang dari PT Sukses sebesar Rp20 juta dengan syarat 5/10 N/30 yang dimana juga dapat dicatat ke dalam jurnal khusus, yakni pada jurnal pembelian. Pada tanggal 21 April 2019 terjadi transaksi dijual barang dagang secara kredit dengan syarat 5/10 N/30 sebesar Rp5 juta kepada toko hebat yang dimana dapat dicatat ke dalam jurnal penjualan. Dan pada tanggal 22 April 2019 diterima kembali barang dagang dari toko hebat sebesar Rp200.000 yang dimana dapat dicatat ke dalam jurnal khusus, yakni pada jurnal umum. Pada tanggal 23 April 2019 terjadi transaksi dijual tunai barang dagang kepada Haji Mamat sebesar Rp10 juta dan secara kredit sebesar Rp5 juta yang dimana transaksi ini dapat dicatat ke dalam jurnal khusus, yakni pada jurnal penerimaan kas dan jurnal penjualan. Pada tanggal 24 April 2019 terjadi transaksi dibeli tunai barang dagang dari CV Sejahtera sebesar Rp7,5 juta yang dimana dapat dicatat ke dalam jurnal khusus, yakni pada jurnal pengeluaran kas. Dan pada transaksi terakhir, yakni pada tanggal 25 April 2019 dijual kredit barang dagang kepada Haji Muhyiddin sebesar Rp5 juta yang dimana dapat dicatat ke dalam jurnal khusus, yakni pada jurnal penjualan. Yap, itulah isi dari tabel pembahasan transaksi-transaksi pada jurnal khusus, yakni pada tanggal 1 April hingga tanggal 25 April 2019 pada sebuah perusahaan dagang. Oke, biarkan saya melanjutkannya. Format jurnal penerimaan kas itu ada tujuannya. Tujuan dari formatnya itu ada tanggal atau date. Kolom tanggal itu digunakan untuk catat tanggal penerimaan uang tunai oleh bisnis. Dan akun kredit. Kolom akun yang dikreditkan digunakan untuk memasukkan judul masing-masing akun tempat penerimaan uang tunai. Ada juga posting reference atau PR. Kolom referensi posting digunakan untuk menuliskan jumlah akun buku besar pada saat diposting. Ada cash, kolom kas juga untuk mencatat jumlah kas yang diterima. Ada diskon, kolom diskon digunakan untuk mencatat jumlah potongan tunai yang diperbolehkan saat menerima uang tunai dari pelanggan. Ada juga sales, kolom penjualan yang digunakan untuk mencatat penjualan barang dagangan secara tunai.
ada account receivable atau ACRA. Kolom piutang dagang digunakan untuk mencatat kas yang diterima dari pelanggan. Ada sundries. Kolom akun bermacam-macam digunakan untuk mencatat kredit ke setiap akun. Tidak terdapat kolom khusus, misalnya penerimaan bunga, penerimaan uang tunai untuk penerimaan barang dagang dan pembeli secara tunai. Dan ini ada beberapa gambar dari buku besar